Bang jelas lengan. Hei, uang jelas lagi, ayo nih. Cok, ano, cerek 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 gue nyamel kali nyeketin ra. Recording. Oke. Seberapa kita yang ada ya supaya cepat selesai? Kita Iya. langsung saja. Oke deh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. David masuk dulu. Kak David, selamat malam. Kedengaran kah suara saya? Kedengaran aja kata pirok krek krok krek. Krek keras. Dari kita kan usahakan masuk aja lagi karena ini keadaan teknis kita, dan misalkan saya yang terlempar nanti kakak tetap stay aja sampai 45 Siap. menit 1 jam selesai. Oke. Ya, saya langsung ya. Saya akan ya. Arah, dasar kada jelas lalu nih. Banderan ibu. Kak Dana, selamat malam. Nih PIC kita nih. Halo Kak Dana. Halo Kak. Sorry, Iya, videonya selamat nggak malam dibuka Kak. ya, sambil mantau doang. Iya Kak. Berarti kita bisa mulai ya? Silahkan. Iya, siap Kakak. Uh, untuk saya beritahukan lagi kepada kakak-kakak kita yang berapa orang nih? 6 orang, saya PIC kita dari PGP Provinsi Kadana hadir di ruang Zoom kita malam hari ini bersama 5 orang kakak yang lain. Kami mengucapkan selamat malam kakak-kakak sekalian, meskipun kondisi keadaan jaringan kita terkendala, cuaca sepertinya tidak baik-baik saja malam hari ini ya. Saya mulai saja untuk share screen pembelajaran kita malam hari ini. 1 JP kita habiskan 45 menit, mudah-mudahan nanti tepat waktu kita akan menyelesaikannya dengan baik. Iya, Kak Juir masuk. Oke, tunggu dulu. Mahfud lagi di jalan, Kak. Oke, Kak Juir masuk, Kak Juir. Selamat malam. Saya mulai share screen lah ya. Kelihatan ya, Kak? Kelihatan di layarnya ya? Belum ada Kak. Belum ada Kak. Oh, siap. Oh, ada ini. Sepertinya agak lama loadingnya ya. Kaos Kadana ini belum datang nih. Seminggu lagi. Sabar Kadana ya. Yes.
kan Kak? Share ke Jaringan pas. Masih lengket Kak, nggak kelihatan. dan gejala yang kita mulai saja. Bahagia semua kakak-kakak sekalian. Kita memulai rumah upaya kita malam hari ini, baiklah kita puasa sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Saya yakin pelajaran kita malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Saya sudah berusaha share screen nih, tapi rupanya terdapat jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak silahkan komentar jika di layarnya sudah ada perubahan. PPT saya yang sudah dibagikan ada yang enggak? Ada ya Kak? Masih iya, baru kelihatan nggak? Sudah bisa Kak. Sudah. Siap. Mudah-mudahan dengan kita semakin membaik. Hari ini kita masuk ke modul 6. Sepertinya ini adalah akhir dari modul 1 ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kakak-kakak ada tugas ya. Kakak-kakak mengunggah RPP. Saya cek tadi di LMS-nya tugas kita, jadi mohon kakak-kakak supaya mengunggah RPP-nya sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari di modul ini. Saya rasa sudah sejauh ini sudah masuk di modul 1.6. Ini adalah penerapan awal, yaitu kita akan mengunggah RPP atau modul kurikulum 13 dia disebut dengan RPP, dan kurikulum merdeka disebut dengan modul pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat satuan pendidikan tempat kakak-kakak bertugas. Ya, kesepakatan kita seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau ada hal-hal yang ingin kakak-kakak sampaikan. Kemudian jika ada gangguan, itu adalah hal yang wajar berkenaan dengan kondisi cuaca di tempat kita masing-masing saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan saya terlempar, kakak saya minta tetap stay di ruang Zoom sampai akhir pembelajaran berlangsung. Jadi demikian juga kakak-kakak yang lain, jika terlempar silahkan keluar, kemudian silahkan masuk lagi ke ruang Zoom kita supaya semuanya berjalan dengan lancar. Malam hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu capaian modul capaian umum. Propeti masuk. Guru mampu memahami
pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Ya, PKG PJOK ini mengarah pembelajaran yang berlangsung selama 3 bulan yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi, Balai Guru Penggerak, bertujuan untuk bagaimana seorang guru PJOK dapat menerapkan kurikulum yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul ini yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, sudah sekian lama pembelajaran kita berlangsung dari awal pengenalan sampai di akhir modul 1. Ini saya rasa kakak-kakak sudah mempelajarinya lebih jauh dan mulai mempraktekkannya di satuan pendidikan di unit kerja kakak masing-masing ya. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tidak lagi gurunya yang harus berbicara dari awal sampai akhir pembelajaran yang disebut dengan pengajaran model komando, tetapi kita sebagai guru bisa memfasilitasi pembelajaran bagaimana agar anak-anak didik kita diberi tugas gerak sehingga mereka bisa belajar di situasi geraknya, menerapkan geraknya, membenamkan geraknya sesuai dengan kompetensi belajar mereka ya. Peserta didik dapat menyusun ya, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Ini adalah metode pembelajaran alur mundur ya Kak. Agenda kita di sesi ini adalah yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran dalam kelompok dengan backward design ini. Kakak-kakak sudah ada mempelajari modul ini sebelum tatap maya ini? Sudah ya Kak? Ada baca sedikit Bu. Oh ya, di sana ada tertera tugas mengunggah RPP ya Kak ya? Ada. Iya. Adakah yang sudah mengunggah RPP-nya di sini? Masih bingung RPP-nya yang mana yang digunakan pula. Iya, saya juga belum Kak. Ya, RPP yang dimaksud yang selama ini kakak pakai aja supaya itu bisa kita bahas bersama. Tapi saya cek tadi belum ada kakak yang mengunggah, padahal deadline-nya tanggal 16 ya. Hari ini sudah tanggal 17, tapi diusahakan tetap diunggah ya Kak ya. Ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi. Tadi sudah saya. Ya Kak. Peserta mengelaborasi 1, langkah-langkah pembelajaran, 2, rumusan tujuan pembelajaran, 3, pendekatan asesmen pembelajaran, 4, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Yang terakhir kakak lakukan pembelajarannya, kakak buat modulnya. Jadi itu yang kakak harus unggah di LMS nanti ya. Nah ini apa nih? Ini tahapan-tahapannya. Ya, ada 3 pertanyaan kunci di modul yang akan kakak buat, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah. Nah ini sebenarnya harus kita bahas malam ini. Peserta
mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan analisis dan sesuaikan dengan Big Word Design. Nanti refleksinya peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6 ini. Ya. Ini yang bisa kakak isi, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Ya, jadi alur pembelajaran, alur mundur yang disebut dengan istilah Big Word Design ini, kita mengutamakan mengidentifikasi dulu kemampuan awal dari peserta didik kita. Ini gunanya ada asesmen di depan, ya. Baru kemudian melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, dimulai dari ujung yang akan dicapai. Capaiannya dulu yang harus kita susun, apa yang kita harapkan dari peserta didik, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai, ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Ya. Jadi merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Big Word Design berfokus pada tujuan akhir, ya, bukan peserta didik. Kebutuhan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ingin ajarkan. Kadang-kadang kita sudah merencanakan alurnya seperti ini, saya akan buat seperti ini. Setelah pembukaan nanti susunannya sudah kita rancang dari awal, tapi di situasi yang terjadi pada saat kita melangsungkan pembelajaran, kita melakukan 3 hal ini. Jadi kadang-kadang berubah dari apa yang sudah kita rancangkan. Karena apa? Ada asesmen awal. Kita melihat situasi anak, ya, perilaku mereka, kemudian bagaimana respon mereka, bagaimana kondisi awal pembelajaran, apakah anak-anak ini kadang-kadang mood mereka berubah-ubah di awal pembelajaran. Nah, itulah pentingnya kita memastikan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa kaitkan lagi dengan RPP atau modul yang sudah kita rancang di awal. Ya. Artinya ini yang dimaksud dengan penilaian pengajaran alur mundur ini. Berfokus pada tujuan akhir dengan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ya. Mari kita bahas bersama dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya, yang pertama tujuan, yang kedua asesmen, yang ketiga pembelajaran.
Kita ke yang pertama dulu. 1. Tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Lalu tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Lalu perlu menetapkan kriteria atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, misalnya di fase B Siap ya, adaptif. kelas berapa, Kak? Kelas 3, Kak. Iya, 34 ya. Kalau C 56 gitu ya, Kak. Kalau A 12. Betul, Kak. Ya. Betul Kak gitu ya kan. Jadi fase B ini elemennya keterampilan gerak, kemudian capaian pembelajaran peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi kita mulai mencari atau melihat mengidentifikasi di awal ini. Lalu tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kemudian masuk ke asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu di fase B ini tadi. Elemennya tetap keterampilan gerak, capaiannya peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini dia. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Ini bisa di awal. Terserah kita membuat formulanya seperti apa. Yang pasti ini sebagai kita yang menentukan pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun ya. Kemudian asesmen dengan masuk. Pak Mahfud, selamat malam. Lanjut. Asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa rangkaian gerak senam irama. Misalnya kita tunjukkan gambar kepada mereka, lalu mereka akan memberi tanggapan. Ya, selamat malam Kak. Selamat malam Kak Mahfud. Ya, agak terlambat nih, baru sampai. Lalu yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, ini yang harus dilakukan oleh seorang guru PJOK melalui kreativitas kita dapat merancang aktivitas apa yang membuat sekiranya mereka ini paham dengan situasi gerak disesuaikan dengan materi, lalu kita membuat modifikasi permainan yang sekiranya membuat anak-anak ini lebih semangat, lalu menyambut dengan baik pembelajaran itu, lalu tidak ada di antara mereka yang hanya melamun saja, lalu kemudian mereka tidak mengerti apa yang dilakukan, ya. Ini yang harus kita lakukan. Aktivitasnya harus menyenangkan. Ini
sesuai dengan perkembangan anak ya, dan tentu saja selaras dengan nilai yang sudah ditetapkan. Kita yang tahu kondisi siswa kita seperti apa, kita yang tahu karakteristik kelas yang kita hadapi seperti apa, kita yang memahami dan berjumpa dengan mereka setiap hari, pastinya kita akan sangat dengan mudah mengidentifikasi ya semacam itu kondisi kelas, dan selanjutnya bagaimana kita menghadapinya. Ini desain alur mundur ya, mulai dengan tujuan pembelajaran. Sekarang lebih gampang ya kakak-kakak, karena di buku materi pembelajaran Merdeka Belajar itu pasti di halaman pertama bab itu, bab apa nih, pasti ada sudah tertulis itu tujuan pembelajaran, hanya tinggal kita memberi penekanan kepada mereka tujuannya ini ya, lalu mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, kemudian menyelesaikannya sampai akhir ya. Langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Ini tadi 3 langkah di awal. 3 langkah ini tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Ini 3 langkah utama yang harus kita lakukan dalam merancang pembelajaran yang kita buat di modul itu. Nah, itu nanti kakak kemas disesuaikan dengan materi apa yang saat ini sedang kakak buat. Di sini tertulis fase B ya, tapi terserah kakak nanti atau fase A kah atau fase C ya. Ya kalau yang SMP fase D ya. Ya sesuai dengan di mana kakak bertugas. Nah, lanjutan daripada tiga langkah di awal tadi, yang keempat ada memperhatikan diferensiasi. Kemarin kita belajar tentang diferensiasi. Saya minta 1 orang bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu pengertiannya, Kak. Masih ingat di modul berapa kemarin pembelajaran berdiferensiasi? 1.4 ya, Kak. Silakan kalau ada kakak-kakak di sini silakan buka mic-nya. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Kita dipantau sama PIC kita dari BGP Provinsi Kadana di sini hadir ya. Minggu depan ada 3 kali tatap maya, lalu akhir bulan kita akan. Silakan Kak Kris. Iya, pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat di modul 1.3. Iya, Kak. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menyesuaikan kebutuhan murid itu sendiri, Kak. Ya, betul sekali, Kak. Ada kakak-kakak yang lain menambahkan? Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Kak David mungkin? Masih ketawa Kak Davidnya. Ayo Kak David buka mic.
eh, pembelajaran berdasarkan diferensiasi ini menurut hemat saya pengkondisian terhadap suasana kelas mungkin Bu. Maksudnya jadi setiap kelas tuh ada perbedaan dari segi karakteristik siswa yang nantinya akan kita sesuaikan dengan metode-metode yang akan kita pilih nanti untuk yang diajarkan. Jadi di diferensiasi yang di sini maksud saya mungkin lebih kepada kondisi siswa yang dinamis lah, bisa saya bilang kayak gitu. Mungkin hematnya kayak gitu sih. Kalau untuk yang teoritisnya mungkin saya belum begitu hafal maksudnya. Iya. Mungkin itu Bu. Siap. Terima kasih Kak David, Kak Kris. Ada dari yang lain? Kak Mei. Hampir mirip sih sama mereka Kak, sama aja. Kan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini, itu guru itu menyesuaikan proses pembelajarannya itu dengan kondisi kebutuhan belajar peserta didik. Karakter peserta didik kan berbeda-beda, jadi harus disesuaikan dengan karakteristik mereka itu. Itu aja sih Kak. Iya Kak. Ya, terima kasih. Dari 3 kakak-kakak yang sudah bersuara membuka mic-nya, sangat mewakili sekali. Difference itu adalah berbeda. Jadi siswa-siswa kita itu keanekaragaman mereka itu berbeda. Cara belajar, gaya belajar, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang agresif, ada yang macam-macam lah. Kadang-kadang mood mereka ada yang emosional. Di sini kita bisa mengidentifikasi. Itu yang harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan perbedaan gaya belajar mereka. Ada yang senangnya bermain, ada yang senangnya serius, macam-macam lah. Di sini harus bisa kita mengemas pembelajaran itu seasyik mungkin, tetapi tidak menyamarkan tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri. Ya, itu poin yang keempat. Ini yang benar-benar harus kita pahami ya untuk melanjutkan atau menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, saya rasa sudah beberapa kali kita tetap maya, kakak-kakak sudah sejauh ini mempelajari LMS-nya, tinggal bagaimana mempraktekkannya kepada siswa-siswa kita ya. Jadi mereka memahami itu tadi, mereka dapat belajar di situasi geraknya dan mereka bergerak sesuai dengan kompetensi belajarnya. Jadi pembelajaran itu tidak lagi membosankan sehingga menyebabkan mungkin ada siswa-siswa yang tidak mau kena panas matahari, ada siswa yang mungkin hanya bernaung di bawah pohon, atau ada siswa yang hanya di dalam kelas saja. Jadi perbedaan-perbedaan ini harus benar-benar kita pahami ya. Yang nomor 5 ini mengembangkan sumber belajar ya. Kemarin kita belajar tentang pemetaan aset kekuatan. Jadi saya tegaskan di sini, seorang guru PJOK itu dimanapun dia bertugas tidak hanya berpikir bahwa pengembangan pembelajaran PJOK itu hanya bisa efektif jika sarana dan prasarana alat-alat olahraga yang cukup dan sesuai standar. Nah, ini yang harus kita sadari ya.
Di sini pengembangan sumber belajar itu banyak sekali. Selain memang benar-benar kita harus kreatif, kritis, gaya belajar kita, cara pembawaan kita, kita memang tetap mengandalkan sumber belajar, fasilitas yang memadai, tapi andai kata itu tidak sesuai, maka jangan menjadi alasan untuk menyurutkan kita sebagai guru PJOK untuk bersemangat membawa mereka. Kakak-kakak bisa modifikasi pembelajaran, misalnya apa itu, lempar lembing, kan tidak ada alatnya di kita, bisa kita ganti dengan kayu kah yang tumpul begitu. Kita tidak punya bola, bisa kita ganti dengan balon kah, itu kan murah. Jadi dana BOS kita mungkin minim, tapi saya rasa setiap triwulan dalam rapat dana BOS, yang pertama kita sebagai guru PJOK harus mampu mempengaruhi kebijakan kepala sekolah atau rekan sejawat kita, bendahara, BOS, dan sebagai teman-teman yang lain, agar benar-benar kami guru PJOK butuh ini. Ya, kalau tidak bisa ya kita sederhanakan ke alat-alat dan bahan yang lebih sederhana. Bahkan ada yang membuat bola itu dari kertas yang digulung-gulung menyerupai bola bulat begitu, itu yang kita ajak, kita buat untuk mereka lempar tangkap bola. Ya. Ada bola mainan, ada bola plastik. Nah, kalau yang sarana prasarananya lengkap, nah itu sudah nggak perlu ditanya lagi. Ya, pasti sangat menarik. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak SD, standar bola yang standar itu kan berat. Jadi saya rasa mereka lebih tertarik, lebih bersemangat dengan alat-alat olahraga yang lebih ringan. Nah, itu tadi yang kita bisa buat dari hal-hal yang sederhana. Kalau kita tidak punya net, bisa kita ganti dengan gelang karet yang kita pilin, sambung, lalu kemudian kita mengajak mereka, sebut saja ini adalah net. Cara bermainnya adalah tidak boleh menyentuh net. Kita bermain poli menggunakan balon sebagai ganti bola poli. Kemudian netnya kita ganti dengan gelang karet yang kita sambung menyambung. Jadi teman yang satu dan teman atau gurunya memegang memegang gelang karet ini. Jadi kita sepakati bersama dengan mereka. Jadi mereka bisa menyenangi itu. Kalau kita buat formula permainannya harus sesuai dengan standar yang ada, saya rasa nah ini dia siswa kita akan berpikir dua kali untuk lebih bersemangat, karena mereka pikir bolanya berat, netnya tinggi, bolanya nanti kena saya, sakit dan sebagainya, nanti takutnya ditendang kena saya. Nah, itu hal-hal mungkin bisa jadi bisa menghambat minat mereka. Ini tadi yang kita bahas di awal, memperhatikan diferensiasi perbedaan di antara siswa kita. Ya, mulailah dari sekarang kita berpikir kritis, apa yang bisa saya kembangkan, model-model pembelajaran baru, modifikasi permainan. Setelah belajar tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik di PKG PJOK ini, kita sama-sama mulai berpikir bahwa PJOK itu bukan suatu aturan pembelajaran yang mengikat. Ya, ukuran lapangan harus sekian seperti standar lapangan bolanya PSSI, lapangan polinya standar nasional. Iya, memang itu, tetapi ketika kita mau membenamkan gerak, menerapkan gerak,
kepada anak didik kita, mengajarkan gerak. Arti kata sederhana, yang penting mereka bergerak, ya. Bahkan ada kawan-kawan sesama guru PJOK yang mengerahkan anak-anaknya, silakan ambil sampah. Semakin banyak sampah yang kamu ambil, maka semakin banyak gerak yang kamu lakukan. Tapi ingat kembali di mana kita menerapkannya, dengan siapa dan situasi apa. Nah, di sini lagi kembali ke diferensiasi lingkungan. Ada orang tua yang tidak bersedia anaknya mungkin memegang sampah. Ada anak-anak yang di pelosok, maaf saya sebut demikian, ya, lebih senang kita ajak melakukan kebersihan di lingkungan sekolah dengan memungut sampah. Kita sesuaikan aja semuanya. Nah, memulai hal ini memang terasa ada sesuatu yang mungkin terasa aneh atau tidak biasa seperti apa yang kita lakukan selama ini. Kita melakukan pembelajaran PJOK dengan cara yang sangat formal begitu. Nah, ini yang memungkinkan menjadi sesuatu yang membosankan kepada anak didik kita. Ya, itu tadi poin yang keempat dan kelima. Kemudian yang keenam, tidak kalah pentingnya, yaitu menyusun langkah pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, menyusun, ini juga penting nih, rencana keselamatan. Ya, kalau kita belajar tentang pemetaan aset kekuatan yang kita miliki, kita berada di lingkungan sekolah yang kiri kanannya mungkin kebun karet, ya. Jadi kita ajak anak-anak ini, ada materi tentang menjelajah alam, lalu kita ajak anak-anak berjalan-jalan di kebun karet. Nah, ini poin ketujuh, ini kita perhatikan betul-betul nih. Rencana keselamatan, ya. Apakah ada kemungkinan mereka terpeleset, atau bahkan ada kemungkinan binatang-binatang yang membahayakan, misalnya ada ular atau ulat bulu, ada penyengat dan sebagainya. Itu bisa kita pertimbangkan bersama-sama sebelum atau saat waktu kita melakukan pembelajaran. Saking saya mengambil kalimat begini, saking bebasnya dengan kreatif kita merancang pembelajaran, jadi kita bisa se-fleksibel mungkin, mungkin mengajak anak-anak kita, tapi keselamatan ini juga harus tetap kita perhatikan. Itu ya kakak-kakak ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau hal-hal yang belum mengerti? Saya anggap mengerti ya kak ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kenapa harus desain mundur? Ya. Ini penyebabnya, ada 3 hal. 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian belajar mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ya. Saya rasa mungkin kita mempertimbangkan efeknya apa ya untuk anak-anak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran. Lalu kemudian backward design menjadi penerjemah kakak-kakak guru sekalian dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dengan tujuan. Ya, itu sudah pasti. Ya, setiap materi pembelajaran yang kita bahas di kelas itu memiliki tujuan yang sudah tertera, ya. Tinggal kita baca atau kita terapkan melalui metode apa saja di kelas yang lebih menarik. Kita buat mereka melompat, kemudian melangkahi kardus misalnya, lalu mereka mengambil kalimat
yang kita siapkan di ujung sana ditempelkan dengan gambar yang sudah kita taruh di mana, di dinding kah atau di papan tulis kah, ya. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ya, jadi dari hal-hal yang semacam ini tadi, saya rasa sudah ada nih di pikiran kakak-kakak. Oh, besok saya akan melakukan ini, ide-ide. Atau kakak bisa cari referensi banyak sekali di YouTube, di TikTok. Karena sekarang era digital kita bebas. Bisa kita terapkan, oh ini cocok nih untuk siswa saya. Gerakan seperti ini atau ice breakingnya yang lebih menarik, yang sekiranya bisa memancing kreativitas atau memancing anak-anak supaya tertarik dengan gerak, mengembangkan gerak, lalu kemudian melatih gerak, kemudian membenamkan gerak, sehingga ini ketika mereka dilatih di awal, ya, di dasar kehidupan mereka, mereka terbenam di pikiran mereka, menjadi mindset mereka, ya, sampai akhirnya nanti sampai sepanjang hayat. Nah, efeknya banyak sekali nih. Ada kita yang aktif, ya, terjauhkan dari berbagai macam penyakit, ya, karena sekarang ini banyak efek-efek samping yang sangat buruk sekali dipertimbangkan oleh pemerintah, karena ada anak-anak atau bahkan orang dewasa yang magar-magar, tidak ada yang magar-magar seperti malas gerak gitu kan. Ini sebenarnya jadi pertimbangan pemerintah. Kenapa? Dari awal memang kita harus membenamkan gerak kepada anak-anak supaya mereka terbiasa bergerak, ya. Kalau tidak bisa olahraga 2-3 kali dalam 1 minggu, paling enggak hari ini ada keluar keringat, saya melakukan gerak ini. Bukan hanya berlari-lari, tapi mungkin yang laki-laki bisa jadi mencangkul ke apa dan sebagainya. Itu yang terus-menerus nanti tertanam kepada seorang individu agar memang agar pola hidup sehatnya terpimpin sampai akhir hayatnya, ya. Diharapkan kita semua menjadi manusia yang sehat, jasmani dan rohani. Nah, itu tujuan utamanya, lebih jauh, ya. Tujuan lebih jauhnya ke sana sebenarnya. Saya memahaminya demikian, ya Kak, ya. Bukan berarti mata pelajaran yang lain tidak lebih penting, tetapi saya rasa semuanya itu saling berkorelasi, saling berkaitan, ya. Itu. Jadi kakak-kakak mulai belajar merancang modul ajar dari sekarang, lalu kemudian mempraktekkannya dengan modifikasi yang lebih menarik kepada anak-anak. Nah, ini pertanyaan refleksi. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan perencanaan Bapak, ya Bapak dan Ibu susun. Kita punya 5 menit atau 10 menit Kak, ya. Silakan Kakak menulis di kolom chat aja. Karena waktu kita sebentar, kalau misalkan 2 JP bisa kita buat saya kemarin merancang Canva, ya, untuk kita share lalu kita ketik di situ. Tapi saya rasa karena ini waktunya mepet, 5 menit saja Kak
Untuk kesimpulan di poin pertama aja, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak sudah susun? Apa yang ada di pikiran kakak-kakak sekarang, ya? Jadi kakak jawab di kolom chat. Poin pertama ini saja. Bisa Kak ya? Silakan ketik dari sekarang. Kak David, ada yang mau disampaikan kah? Cuma ngomong bisa gitu aja, Kak. Oke. Silakan Kak. Ketik di kolom chat aja atau Siap. langsung saya tunjuk Kak? Bisa. Boleh. Kak David, poin pertama nih. Silakan Kak. Yang saya harapkan dari peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kita susun, tentunya yang pertama paling harapannya itu suasana kelas kita usahakan sekondusif mungkin. Suasana kelas kondusif dulu. Itu biasanya yang paling awal biasanya saya terapkan. Kondisian kelas dulu, baik itu dari siswa, kesiapan fisik, habis itu apakah sakit atau tidak, atau baju, pakaian, apakah sudah layak untuk beraktivitas gerak atau tidak, biasanya itu dulu. Itu yang kita harapkan yang pertama dulu. Terus yang kedua biasanya yang kita harapkan dari siswa tentunya mereka memang ada keikhlasan lah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Biasanya kalau sudah ikhlas, itu mereka sudah ikhlas itu kadang-kadang disuruh lari 10 kali pun mereka paham maksudnya apa 10 kali misalkan gitu. Karena mereka ikhlas duluan, karena mereka tahu manfaatnya 10 kali keliling lapangan ada tujuannya. Misalkan kita latihan kebugaran jasmani misalkan kayak gitu. Kita jelaskan tujuannya apa. Nah, kayak gitu. Biasanya kita lihat dulu respon mereka seperti apa di kegiatan itu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir biasanya kita lihat mereka setelah ikhlas itu setelah selesai biasanya saya lihat dulu mereka kadang-kadang tuh yang jadi beban itu kalau setelah selesai kegiatan tuh ada yang nggak senang. Nah, saya itu lebih kalau saya pribadi biasanya kalau di tengah pembelajaran itu kalau ada kegiatan yang kurang menyenangkan bagi siswa biasanya saya langsung ubah metodenya, walaupun di RPP sudah serapi mungkin, tiba-tiba di tengah jalan ada hal yang harus menyebabkan itu dirubah, misalkan kayaknya siswa kurang senang nih kegiatan ini, otomatis di tengah pembelajaran itu sudah saya switch, saya ganti kegiatannya, berimprove lah, kalau bisa dibilang berimprove lah kayak gitu. Karena saya pengennya setelah selesai pembelajaran itu tujuannya yang penting siswa senang dulu. Nah, ini sudah siap, konsentrasi ditalikan, yang kedua ikhlas tadi, yang ketiga setelah pembelajaran mereka senang. Nah, makanya kadang-kadang yang paling saya harapkan respon mereka setelah selesai pembelajaran itu mereka bertanya, Pak, minggu depan kayak gini lagi kah? Atau kayak gini lagi aja Pak, kayak gini. Nah, nanti ya kita coba kita sesuaikan sama materi apa nanti. Biasanya kayak gitu. Itu yang paling saya harapkan sih itu, Bu. Bu. Mungkin itu saja. Iya Kak, terima kasih Kak David. Ya. Ikhlas tadi berkaitan dengan mood kali ya Kak ya? Iya. Bukan ya? Iya, ya. Mungkin mirip-mirip itulah mood. Iya. Jadi kita benar-benar bisa memastikan apa dan bagaimana dengan anak didik kita. Ada yang langsung bersuara lagi? Ada yang di kolom chat. Yang langsung saja Kak. Langsung dulu, yang kolom chat silakan dikirim di kolom chat. Kakak yang lain silakan raise hand-nya. Siapa yang mau berkomentar selanjutnya?
Iya, silakan Kak Kris. Baik Kak, terima kasih. Yang saya harapkan itu mereka dapat memahami sih tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran itu terlebih dahulu, agar proses pembelajaran itu akan terarah mau kemana, terus terlaksananya pembelajaran yang akan memicu peserta didik itu biar bisa berpikir kreatif, kritis, dan mereka bisa berkolaborasi. Itu aja sih Kak. Iya. Caranya bagaimana Kak? Caranya kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang itu yang mengasihkan dulu. Mereka maunya apa, ditanya dulu Kak, mau pembelajaran kasih biar mereka tertarik dulu nih mempelajari maksudnya kita cari modifikasi yang sederhana, terus dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran itu kita kasih tahu dulu, mereka bakal tertarik dulu sih Kak. Iya, iya. Gitu aja. Apakah Kakak selama ini merasa apa yang Kakak terapkan kepada siswa sudah sesuai atau belum, atau masih ada kurangnya, bagaimana Kak? Kalau sesuainya sih belum sampai sesuai banget. Cuma Iya. kalau ke arah yang lebih baik itu semenjak ikut PKG udah ada Kak. Oke, Jadi siap-siap Kak. jadi terstruktur, ada dari tujuan pembelajaran, terus capaian pembelajaran yang dibuat itu sudah ada Kak. Iya, siap Kak. Nanti ada perkembangan, ada kemajuan. Ya, terima kasih Kak Kris. Iya. Selanjutnya kakak yang lain, silakan. Kak Mahpud nih, silakan Kak Mahpud. Ya, nomor ini, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Iya. Nah, yang saya intinya berkomunikasi, bertanya dulu dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah itu saya cari chemistry-nya dengan anak-anak, terus setelah dapat kita mulai langsung ke kegiatan intinya. Mungkin itu aja. Langsung ke poin Mungkin ada berikutnya. tanggapan dari Kak Christine? Iya. Apakah kakak sudah merasa berhasil Kak dengan siswanya? Setiap proses itu. Yang ini tadi kayak. Poin yang kedua. Bagaimana kakak bisa mengetahui mereka telah berhasil? Kita sebagai guru, kita tahu tingkat keberhasilan siswa untuk melakukan apa yang akan dicapai. Terus kita mengetahui juga siswa yang tidak bisa melakukan kegiatan itu. Itu aja Kak. Iya. Mungkin Kak David ada tanggapan? Poin yang keempat, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan?
Ayo Kak David. Ke David. Silakan ke David, dilempar ke David ya. Ya, lempar aja ke Kak David. Apa ya? Paling biasanya kalau saya sih tidak terlalu baku terhadap PPP. Biasanya di kelas itu sangat sering improvisasinya malah saya pribadi yang mengalami. Contohnya misalkan kalau hari ini biasanya salah satu momok untuk siswa itu salah satu materinya misalkan kebugaran jasmani misalkan. Pernah saya gunakan metode circuit training seperti itu. Kadang-kadang belum praktek itu atau tidak menyenangkan kayaknya sudah terkesan capek duluan. Nah, jadi di tengah-tengah pembelajaran itu biasanya kita berimprovisasi, misalkan melalui permainan kah atau game. Nah, jadi kadang-kadang kalau ditanya capaian akhir yang diinginkan ya tetap berdasarkan kalau materinya kebugaran jasmani ya pengennya siswa itu bugar. Kalau capaian diinginkan, capaian akhirnya. Nah, tapi setelah kita susun rapi seperti circuit training tadi, dan ternyata kayaknya sebagian besar anak-anak itu belum melakukan aja sudah pucat duluan mukanya atau warna. Jadi akhirnya oke lah kita coba yang mana yang kita coba dulu salah satu yang mereka mau dulu. Setelah itu baru di tengah-tengah pembelajaran kita berimprovisasi, misalkan kayak gitu. Apakah permainan, misalkan mereka senangnya apa, kayaknya mereka senangnya kayak minggu kemarin aja Pak rame kayak gitu, misalkan kayak gitu. Oke, kita modifikasi permainannya seperti apa yang mereka mau. Terus yang penting setelah kita amati siswa ini bergerak dan ternyata gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu ternyata ya kalau sesuai materi kebugaran jasmani ya memang tercapai. Mereka bergerak, mereka berkeringat, mereka senang. Intinya kan senang tadi kayak saya bilang pertama. Jadi yang penting kan mereka senang dulu. Nah, mereka senang, mereka ikhlas melakukannya. Dan akhirnya setelah selesai pembelajaran pun mereka tidak menjadikan momok PJOK itu hal yang melelahkan, tapi sesuatu yang dinanti-nanti lah untuk dilaksanakan di minggu berikutnya. Mungkin itu sih Kak yang bisa saya tanggapi kalau untuk yang poin keempat. Jadi banyak improvisasinya sih Kak kalau saya tuh. Enggak monoton. RPP saja yang harus sesuai gitu. Karena akhirnya jadi beban sendiri. Kalau menurut saya karena terlalu kontekstual seperti itu malah kitanya bingung, siswa terbebani, akhirnya suasana tidak menyenangkan. Karena kalau saya sendiri pun kalau di kelas nggak menyenangkan akhirnya ngapain ya, akhirnya bingung juga kayak sama-sama siswanya bingung, gurunya bingung, terus ngapain kita nih? Iya. Banyak berimprovisasi sih di kayak gimana ya, harus memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada di sekolah, jadi dimaksimalkan mereka maunya apa, tapi tetap harus didampingi terus, diamati terus, gerak yang penting mereka bergerak, tidak terlalu banyak diamnya, ya berarti tujuan sesuai dengan materi ya Kak ya? Kenapa Bu? Sesuai dengan materi ya kan? Iya, sesuai materinya ya kayak tadi contoh saya bilang kayak kebugaran jasmani. Sebenarnya kan tidak perlu harus kontekstual push up, sit up yang berapa range yang harus dicapai. Karena yang kalau kita tujuannya mencari yang push up itu kan otot anak-anak itu kan beda-beda kondisinya. Ya, itu yang tadi. Nah, itu jadi yang penting mereka merasai dulu deh yang namanya capek, lelah itu ya kayak gini rasanya. Rasain dulu, terus kita jelaskan manfaatnya apa. Kalau keringat itu keluar nanti banyak penyakit yang bisa kita buang melalui keringat nah itu kan nanti di akhir pertemuan kan bisa kita jelaskan. Ini siapa yang belum nggak berkeringat angkat tangan. Enggak ada Pak, berkeringat semua. Nah baru kita jelaskan. Nah, ini kalau keringat kalian keluar ini jelaskan. Oh, mereka paham. Ternyata walaupun tidak detail, paling tidak mereka sudah ada konsep awal bahwa berkeringat itu pada dasarnya sehat.
tidak, jadi mereka tidak teralihkan yang tadinya tujuan teori materinya adalah kebugaran jasmani, malah mereka bergerak berkeringat, akhirnya tanpa mereka sadari kebugaran jasmani itu sendiri tercapai sama mereka, dapat mereka melatihnya. Mungkin kayak gitu, Kak. Iya, Kak. Terima kasih, Kak David. Kita ke kolom chat. Ada Kak Peti. Silakan Kak Peti, buka mic-nya. Ada Kak Peti? Kak Petiana? Ya, halo Kak. Iya, siap Kak. Silakan. Yang saya harapkan dalam proses pembelajaran yang dirancang, di sini siswanya aktif terlibat, peserta didik, dan ikut berpartisipasi nih Kak. Secara aktif dan diskusi, kegiatan, dan tugas yang diberikan. Sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam di sini Kak. Itu, Kak. Ada lagi Kak? Mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif di sini Kak. Diharapkan mereka juga dapat berpikir untuk memecahkan segala masalah serta mengajukan pertanyaan yang relevan. Iya. Itu Kak. Bagaimana cara Kakak mengetahui ketika anak-anak didik Kakak telah berhasil mencapainya? Poin kedua. Iya. Kita melakukan refleksi Kak di sini. Oh iya. Ya, tanya jawab misalnya secara lisan. Apakah mereka mengerti tentang yang sudah kita pelajari atau belum? Terus misalnya praktik-praktik, apakah mereka bisa mengikuti atau mempraktikkannya secara langsung di hadapan teman-temannya, misalnya itu Kak. Kak Peti, Ya. selama ini sudah kita sampai di modul ini sudah merasa berhasil nggak menerapkan pembelajaran gerak kepada anak-anak? Sedikit Kak berhasil. Iya, siap. Iya. Kita terus belajar ya. Iya. Ada lagi Kak? Untuk minat siswa mereka sangat tertarik Kak. Soalnya kita sering melakukan praktek, mereka senang sekali Kak. Ya, siap Kak. Ada lagi? Sudah cukup Kak. Iya, terima kasih Kak Peti. Ya. Iya. Kita ke Kak Juwir. Kak Juwir silakan open mic-nya. Ada Kak Juwir di sini? Ya, halo Kak. Iya, siap. Terima kasih. Silakan Kak Juwir. Saya langsung saja Kak. Ya. Nomor apa yang diharapkan dalam peserta didik. Nah, saya baca di sini. Saya mengharapkan peserta didik memahami betul tujuan atau pencapaian yang pembelajaran sehingga pembelajaran benar terarah. Terjadinya perubahan peserta didik dengan kondisi yang diharapkan. Terlaksananya pembelajaran yang memicu peserta didik berpikir kreatif dalam bertindak. Ya. Harus memahami konsep prinsip perkembangan gerak, melakukan gerak yang ideal. Iya Kak. Ya. Contohnya Kak apa? Nah, contoh ini kan ini idealnya semacam
bilang kakak tadi kan diferensiasi. Nah ini macam sekumpulan aturan. Misalnya saya ambil contohnya misalnya olahraga renang di situ. Saya menyampaikan kepada murid yang pertama yaitu melakukan pemanasan sebelum melakukan renang. Yang kemudian aturan disiplin. Yang pertama aturan disiplin yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan mendorong temannya ke dalam air secara frontal atau secara sengaja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan akhir pembelajaran pendinginan lah, semacam misalnya menyanyi apa atau tepuk tangan atau gerak ayunan tangan, pelemasan, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf belum selesai ya, agak sedikit. Terima kasih Kak Juir, saya tertarik dengan materi renang nih. Ada nggak sekolah di tempat satuan pendidikan kakak-kakak yang sudah punya kolam renang untuk praktek? Kalau di sana memang belum ada, Kang, tapi kalau sungai di belakang sekolah memang ada. Iya. Berarti prakteknya langsung ke sungai, Kakak? Ya, kadang-kadang pernah sesekali, tapi sekarang enggak pernah. Sebagai memberi contoh saja kemarin. Okay. Karena banyak yang menggunakan baju seragam sekolah, jadi yang terjun yang laki-laki saja kemarin. Cuman menyampaikan semacam awal pembelajaran, kemudian aturan sebelum melakukan renang saja, itu saja. Tidak sepenuhnya sampai selesai. Iya Kak. Iya, terima kasih Kak Juir. Ada lagi? Kalau tidak ada. Nah ini tadi di materi renang itu pasti ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang SMP juga pasti ada ya. Jadi bagaimana Kakak menyikapi keadaan atau situasi yang mana sekolahnya tidak punya kolam renang nih? Menurut kakak-kakak gimana? Kakak-kakak menerapkannya bagaimana nih selama ini? Kakak-kakak yang lain silahkan. Kak David. Ada kolam renang. Ini yang ada kolam. Nomor berapa? Kalau saya memang kalau untuk materi renang jarang saya gunakan, apalagi dari dulu memang memang saya tidak pernah memasukkan materi renang. Pertama fasilitas, yang kedua kalau cuma teori kayaknya kesannya kayak munafik aja gitu, jadi nggak pernah saya ambil materi renang itu. Karena juga pernah dulu saya punya rencana gimana kalau kita sekali coba materi renang dan kita coba satu contohnya kayak ke mana itu di Kalijo. Nah itu mereka siswa itu antusias, kita tinggal atur jadwal, mereka juga siap mengeluarkan uang lebih misalkan kayak gitu, karena kan harus bayar gitu kan. Karena pikiran saya yang paling aman ya di situ. Memang katanya gimana Pak kalau ke sungai Takuam di biar Pak, ya kalau Bapak sih berani ya, buntalnya yang kayak Pak kita ingati, buntalnya di sana kan sudah pakai sendok kelapa, sudah menunggu kita di bawah dan pakai garpu kelapa menunggu. Bahaya ya kayak. Nah itu salah satu kasus, mungkin karena ya itu dikomunikasi sama siswa itu tadi lah, kita ngobrol dan setelah saya kasih opsi gimana kalau kita coba ada di Ampah ini ada kolam renang yang kayaknya aman lah kayak gitu di daerah Kalijo, itu satu orang itu 10.000 kita atur jadwal dan mereka setuju waktu itu.
Tapi setelah saya pikir-pikir dan takutnya nanti jadi polemik di tengah-tengah komite segala macam, kenapa ada pungutan di luar dari sekolah, akhirnya tidak saya ambil waktu itu. Saya Ya. batalkan. Nah, saya batalkan kan. Terus yang terbaru ini kan setelah dulu pernah di Bintek Pak Jumakir pernah ke sekolah kita tentang kurikulum merdeka, tambah merdeka lagi saya. Ternyata selama ini ternyata benar yang saya anggap sih, bukan berarti paling benar, saya anggap benar. Ternyata kita tidak harus memaksakan yang tidak sesuai kondisi lingkungan. Nah, kebetulan di lingkungan kita juga tidak tidak mendukung untuk kegiatan renang kayak gitu. Jadi opsi untuk materi renang tidak saya ambil. Nah, jadi di kurikulum merdeka ini jadi saya berkesimpulan ya yang seperti saya pernah sampaikan dulu bahwa yang penting kesepakatan sama siswa, materinya ayo yang mana, tapi ya tetap kita arahkan. Misalkan kayak bola besar, bola kecil, ini ya, tapi materinya yang mana yang kalian lebih sukai atau lebih duluan, kayak gitu. Tapi untuk renang tidak saya masukkan ke materi karena yang saya jelaskan anak-anak sesuai fasilitas dan sarana kita yang kurang mendukung. Nah, itu yang saya jelaskan ke siswa. Bukan berarti tidak kita pelajari. Mungkin cuaca tidak mendukung, hujan atau gimana, bisa aja kita di dalam kelas kita membahas renang. Biasanya saya tampilkan beberapa slide video. Biasanya kita di lab komputer itu saya masukin mereka ke situ, kita lihat video-video beberapa gerakan renang segala macam ya. Semacam aja lah, refresh aja lah mereka biar tahu bahwa renang itu juga salah satu bagian dari olahraga juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing lah pengalaman kalau untuk yang khusus renang ya Bu ya, untuk khusus renang. Terima kasih Bu. Iya, ini secara pribadi saya memang berpikir bagaimana ya renang ini. Tapi satu sisi penting karena nanti ketika mereka dewasa itu entah apakah yang akan mereka jalani dan lalui karena Kalimantan ini kan sebagian besar sungai, jadi ada bahayanya juga kalau anak-anak sampai nggak bisa sama sekali berenang. Tapi bagaimana kita menerapkannya di sekolah sementara kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk melakukan praktek itu tadi. Nah, kalau kakak-kakak yang lain gimana nih? Yang renang nih apa dilewatkan atau hanya dijelaskan begitu saja atau dibawa mereka ke sungai? Ya, Kak, menurut saya kalau renang itu tetap kita terapkan di sekolah kita. Zaman dulu belum ada kolam renang, jadi kita bawa ke irigasi. Kita bawa ke irigasi atau di kolam yang kolam ekskavator, galian ekskavator. Iya. Ya, enggak di ujung sekolah kita kan ada itu, ada irigasi. Untuk airnya lumayan mengalir. Kita bawa ke situ terus dulu. Sebelumnya kita bawa ke lapangan, kita jelaskan dulu cara renang yang bagus, habis itu teknik-tekniknya. Terus sekarang ini sesuai dengan kesepakatan kepada siswa, kita ajak ke kolam renang, tapi kita ya ada biayanya gitu sepakatannya. Iya, jadi kita masuk satu orangnya 10.000. Jadi kita lobby sama kolam renang itu bisa 8.000 satu orang. Jadi siswa itu kita bawa ke kolam renang. Jadi kita ajarin teknik-teknik dasar, gaya-gaya renang. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mungkin terima kasih aja. Iya. Terima kasih Kak Mahfud. Kita ke Kak Melita. Kak Mei. Bentar Kak. Ya. Iya.
Kalau saya pribadi ya, untuk materi renang ini tetap saya berikan materi, cuman untuk kelas rendah itu lebih ke pengenalan air aja dengan keselamatan air. Kalau yang untuk kelas tinggi 4, 5, 6 itu sekedar teori. Untuk praktek kan nggak mungkin ya. Iya, Kita iya, iya. suruh mereka gaya dada, gaya kodok atau apa gitu, nggak mungkin. Atau Bu, kita terjun aja Bu di Sungai Awang, nggak mungkin juga. Iya, iya, susah sih. Ya, jadi saya lebih condong ke pengalaman mereka aja selama mereka berenang itu seperti apa, kita berbagi. Iya. Ya, seperti itu Kak. Kalau untuk teori gerak renangnya seperti apa tidak. Iya, iya. Bergeraknya seperti apa tidak, cuma sekedar teori lewat aja. Dan keselamatan di air bagaimana, apa-apa saja yang harus kita hindari ketika kita masuk ke dalam air atau di kolam renang itu seperti apa. Itu aja sih Kak. Ya, langsung ke poin pertama Kak. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun selama ini? Saya ya Kak. Iya, iya, iya. Langsung. Setelah ini Kak Elpi ya. Yang saya harapkan dari peserta didik selama saya mengikuti proses pembelajaran itu, yang penting mereka mengerti dan mereka bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan. Kemudian bagaimana cara mengetahui mereka berhasil atau tidak, mereka telah berhasil mencapainya, ya bisa dilihat lewat asesmen kan, bisa kita kasih tugas apa gitu, kemudian disuruh praktek, bisa juga. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan peserta didik? Saya rasa sih belum ya Kak, belum maksimal. Iya. Karena kadang-kadang kan sudah kita rencanakan dari awal seperti ini, nanti ada murid, "Oh Bu, saya punya usul begini," rusak sudah Bu. Iya, iya, iya. Kemudian apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Saya jawab di sini. Tujuan pembelajarannya itu menjadi lebih jelas, evaluasi menjadi lebih terarah, dan motivasi peserta didik itu meningkat. Itu aja. Iya Kak. Ada lagi? Sudah cukup. Iya, terima kasih Kak Melita. Ada Karoni dengan Kak Elpi nih, apa kabarnya malam ini? Kak Elpi, silakan open mic-nya. Selamat malam Kak. Malam. Ini Silakan Kak. Kameranya sudah mulai lagi punya saya ini. Ya, yang mana ini Kak? Poin pertama, apa yang kakak yang diharapkan harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dalam perencanaan. Kalau yang saya harapkan untuk anak-anak, kalau menurut saya, ya apa yang saya misalnya praktekkan di lapangan, yang saya bawakan, mereka juga bisa kayak gitu. Terus? Untuk yang kedua, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat? Ya sebelum kita kan tanya dulu Kak. Misalnya minatnya apakah, karena kan karakter mereka tuh kan berbeda-beda, ada yang senang seperti ini. Kadang-kadang di lapangan kita mempraktekkan tentang lempar bola misalnya ya. Ada yang satu lagi saya sukanya
ini Bu misalnya. Nah kayak itu. Jadi ditanyakan dulu. Ya, baru dilanjutkan gitu ya, Kak. Iya, baru dilanjutkan. Karena kadang-kadang kalau saya langsung, menurut saya belum tentu anak-anak ini juga, karena kan SD. Iya, Nah, betul. iya, belum tentu anak-anak ini mau atau apa ya, termotivasi seperti itu ya. Waktu kita praktek, karena yang kita lihat cara mereka berpraktek itu seperti apa kayak gitu. Nah, percuma kalau misalnya saya masuk teori, tapi pas dipraktekkan di lapangan cuma saya sendiri yang bergerak, sementara anak-anak tidak mau bergerak kan. Nah, Iya, iya. jadi ya saya tanyakan dulu, misalnya kaliannya sukanya di mana? Nah, seperti itu, Kak. Kalau untuk memaknai apa ini yang ketiga ya? Apa yang Kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kalau saya maknai untuk diinginkan itu ya anak-anak itu ya paling tidak lah habis mempraktekkan sesuatu di lapangan, mereka di saat saya minta observasi, refleksi, kan saya tanya kembali lagi Kak. Misalnya dalam praktekan pencaksilat misalnya ya Kak, ini untuk khusus kelas 6. Nah, tadi sempat saya dengar kalau untuk materi renang, memang saya tidak pernah lewat untuk renang. Seperti yang kata Ibu Melita tadi, kalau untuk mempraktekkan, ya kalau saya sendiri kan, apalagi saya kan di pinggir sungai tempatnya, ya memang bisa untuk mempraktekkan. Nah, kalau saya, tapi di sini kan nggak ada tempat untuk mempraktekannya. Iya, iya, iya. Iya, jadi kadang-kadang saya kalau untuk materi renang, ya saya bawa laptop, saya perlihatkan videonya, gimana caranya ini gerak dasarnya. Nah, itu ya yang saya perjelaskan. Kadang-kadang anak juga penasaran, Bu, gimana ini? Mau gimana lagi? Mau ke Gelangan jauh kan ya? Apalagi tempat saya Kandris, jakanya di SMP 4 dulu mungkin dekat di Gelangan ini. Iya, iya. Nah, mungkin pakai itu ya, pakai tempat prakteknya. Nah, ya itu aja Kak yang saya maknai ya meminta anak-anak itu misalnya yang saya inginkan capaiannya itu misalnya saya sudah saya tanya kembali kan gimana paham nggak mengerti nggak. Nah, silahkan kalau mau bertanya tentang misalnya pencaksilat ini. Kadang-kadang yang saya praktekkan pencaksilat ini masalah kuda-kuda. Kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kan, kuda-kuda silang. Nah, itu. Iya. Jadi saya tanyakan kembali lagi. Nah, kayak gitu. Apakah paham, apakah mengerti? Nah, kayak gitu, Kak. Ada lagi, Kak? Nggak ada, Kak. Itu aja. Oke, siap-siap. Terima kasih, Kak Elvi. Kak Restiana ada ya di sini? Kayaknya itu sinyalnya dia itu. Katanya oleh mati lampu di Jueten tadi. Oh iya, iya, betul terkendala sinyal. Kak Roni, bagaimana Kak Roni? Silakan open mic-nya Kak Roni. Ya, halo, jelas? Silakan Kak. Di sini apa? Saya langsung saja ya Kak. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang diberikan atau yang disusun? Nah, di sini saya ambil kesimpulan yang saya harapkan dari peserta didik saya. Apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan pembelajaran, itu dapat mereka cerna dan mereka pahami. Yang diberikan mereka dapat menerapkannya. Cepat tangkap, saya harapkan dari pembelajaran saya berikan. Dan terkadang mereka kalau ditanya balik, setelah saya jelaskan, setelah saya kasih contoh, mereka cuma diam saja. Nah, yang saya harapkan mereka bisa bertanya.
Jadi supaya saya juga bisa menjelaskannya lebih lanjut. Yang saya harapkan di sini yang pertama itu bisa mereka cepat paham yang saya berikan, cepat tanggap, jangan cuma diam saja kalau diajarkan. Kemudian yang kedua ini, bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Nah, gimana cara saya sendiri mengetahui mereka itu berhasil atau tidak. Nah, di sini saya kasih umpan balik ke mereka. Nah, siapa yang bisa menjawab dan bisa melakukan apa yang saya jelaskan, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang saya ajar itu bisa masuk ke ruang kepalanya. Iya. Atau otak lah, di situ bisa dikasih kesimpulan. Kemudian yang ketiga, Pak, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat kebutuhan? Di sini saya rasa belum. Belum. Karena apa saya bilang belum? Yang pertama, minat mereka itu masih agak kurang. Karena kadang-kadang mereka bertanya, seandainya saya pembelajaran saya bola kecil, mereka maunya lari kadang-kadang. Seharusnya kalau mereka sudah mengikuti pelajaran yang saya berikan, apa yang saya berikan, mereka cuma ikut alur. Jadi bagi saya, kalau mereka saya ajarkan misalnya ke bola kecil mereka mau lari, itu kayaknya belum sampai, belum minat mereka untuk pelajaran yang saya berikan, untuk permainan bola kecil tadi, karena keinginan mereka lain sama yang saya berikan. Jadi gimana cara saya supaya minat mereka itu tercapai, keinginan mereka itu saya penuhi. Nah, di situ agak saya bingung. Di sisi lain saya juga ini mengikuti alur pelajaran saya, kemudian yang mereka gerak jalan hampir setiap olahraga itu hampir enggak ada. Di situ saya masih masih ragu lah, masih dibilangnya belum pas ya. Soalnya kebanyakan anak seringnya mau jalan-jalan atau lari santai kalau saya di SD itu. Kebanyakannya maunya di luar, tapi kalau saya kasih praktek ini itu tuh kayaknya karena murid saya cuma dikit. Jadi sulit saya membagikannya. Ada yang satu kelasnya cuma 2 orang. Nah, di situ yang saya bingung masih. Tidak mengikuti apa yang saya ajarkan. Dan kemudian yang keempat, ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Nah, di sini capaian yang saya harapkan sebenarnya mereka bisa bertanya kepada kita apa yang kita ajarkan. Jangan cuma diam. Jadi kalau diam itu di 50 sama 50%, apa mereka mengerti apa enggak mengerti. Maksud saya kalau mereka bertanya, jadi saya bisa menjelaskan agar mereka bisa mengerti apa yang saya jelaskan lagi lebih konkretnya, lebih jelasnya. Nah, di sini kadang-kadang kalau saya kasih pertanyaan, kalau sudah setelah saya ajar, setelah saya jelaskan, saya kasih ada pertanyaan enggak, diam. Kemudian saya kasih balik lagi pertanyaan. Padahal di papan tulis jawabannya sudah tertera besar di situ. Jadi mereka kalau ditanya balik, mereka cuma ngelamun, diam, ada yang yang malah ngelantur jawabannya. Nah,
Jadi saya harapkan mereka cuman bisa apa itu kayak dibilang bisa berhasil lah. Saya kayaknya masih belum berhasil lah saya mengajar mereka masih. Ya, Ibarat siap itu Kak. ya masih di bawah 50% lah untuk PJOK saya masih. Kalau sudah 80-90 mungkin sudah hebat. Terima kasih, Bu. Iya, iya, siap Kak. Terima kasih Kak Roni. Di sini perlu kita tekankan lagi. Di sinilah pentingnya kita berada di sini di PKG PJOK, pendidikan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik. Kalau kita belajar dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sampai sekarang di akhir modul 1, 1.6, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan agar benar-benar pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Jadi tidak lagi menerapkan model pembelajaran sistem komando seperti dulu. Bagaimana kita menerapkan itu? Disinilah tempatnya kita belajar, ya. Di setiap modul ada tugas-tugas yang sebagai kewajiban kakak-kakak untuk diunggah. Nah, dalam pengerjaan modul itu, disitulah kita mulai memahami satu persatu apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan, dan selanjutnya seperti apa dan bagaimana tindakan kita sebagai guru PJOK untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini, ya. Di sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar kita diberi kebebasan. Di sini saya sengaja tadi bertanya bagaimana penerapan kita ketika dihadapi dengan materi tentang renang, sementara di sekolah kita fasilitas untuk renang itu rata-rata tidak ada. Saya ingin bertanya kepada Kak Restiana, tapi Kak Restiana terkendala sinyal karena beliau ini yang mengajar di kabupaten. Saya rasa juga masih tetap terbatas. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, di situ kita bisa melihat gambarannya. Bagaimana kreativitas seorang guru PJOK tidak hanya berhenti saya adalah seorang guru lalu kemudian setiap hari mengajar dan berhadapan dengan peserta didik terus-menerus seperti itu saja. Tetapi melalui pembelajaran ini kita benar-benar bisa menerapkan, membenamkan gerak, mempraktekkan gerak, dan kemudian membudayakan gerak kepada siswa kita. Ya, dengan contohnya tidak lagi harus kita banyak berbicara dari awal sampai akhir. Cukup kita tiup fluid misalnya, penanda bahwa anak-anak harus kumpul di lapangan, kita akan memulai. Atau kita beri tanda supaya diam begitu, jadi mereka secara otomatis lalu diam. Artinya mereka memahami geraknya, mengasosiasikan dirinya kepada kewajiban-kewajiban gerak yang harus dia lakukan. Di situ nanti berkorelasi lagi dengan bagaimana dia menerapkan itu bersama kawan-kawannya dalam kelompok misalnya. Itu. Jadi kakak-kakak yang sudah mengikuti proses ini dari awal, saya rasa mulai paham nih, ya. Nanti kita akan dilanjut lagi ke tahap selanjutnya di tatap muka, ya. Saya rasa pasti akan nanti
Terus kita tambahkan lagi dalam kolaborasi kita pemahaman-pemahaman baru yang harus kita terapkan dan lakukan bersama anak-anak didik kita, ya. Jadi apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak sudah rancang diawali dengan mengidentifikasi tujuan capaian pembelajaran, ya, ini secara komplit kita dapat memahaminya melalui 4 macam ini, A, B, C, D. Audience, behavior, conditioning, degree. Ya. Kita mencatat ada 4 hal. Audience itu ada pesertanya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua behavior itu perilakunya. Ya, kita bisa ini tadi yang berkenaan dengan diferensiasi, kita bisa mengidentifikasi siswa seperti apa, maunya bagaimana. Tapi meskipun merdeka belajar bukan berarti benar-benar lalu merdeka dan tidak terarah, tetapi mereka memang gerak mereka terarah. Lalu itulah fungsi seorang guru PJOK, ya. Kondisinya seperti apa, kemudian ada tingkatan-tingkatan yang dapat mereka capai. Itu yang menjadi harapan-harapan kita, ya. Apa yang selama ini kita merasa kita belum bisa, yang belum tercapai, itu yang diharapkan dapat tercapai. Meskipun seperti kakak-kakak bilang tadi, saya belum sepenuhnya berhasil, tapi paling tidak ada kemajuan, ya. Ada peningkatan, ya. Kita dibagi menjadi 3 kelompok. Ini menganalisis RPP yang atau modul ajar yang kakak buat, ya. Presentasi kelompok kita skip, ya, sudah tadi, ya. Lalu kemudian lakukan. Silahkan kakak-kakak mempelajari LMS-nya dengan tugas-tugas yang sudah ada di situ sebagai kewajiban kakak-kakak, karena sistem tidak bisa melakukan apapun atau memberi memberi dispensasi atau apapun itu jika tidak ada hal-hal yang atau tugas-tugas itu tidak dilakukan oleh kakak. Jadi situ semua terekam di LMS. Jadi saya harap tugas-tugas yang belum kakak unggah bisa diunggah. Lalu nanti akan ada penilaian yang muncul setelah kakak-kakak menyelesaikan tugas-tugas itu, ya. Di akhir modul ini kakak-kakak bertugas mengunggah modul ajar, ya, sesuai dengan pembelajaran atau tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari malam ini, ya. Kakak-kakak diharapkan bisa bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan atau modul atau RPP kakak-kakak berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus. Sinkronus itu kakak-kakak belajar mandiri melalui LMS. Ya, silakan dibuka LMS-nya, lalu kemudian bersama fasilitator mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul aja sesuai dengan langkah-langkah desain mundur ini tadi, ya. Pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 nanti, ya, di akhir, ya. Jadi melalui kegiatan ini sebenarnya diharapkan ada peningkatan atau kemajuan dari saya menyebutkan dari problem-problem apa yang sudah kakak utarakan tadi. Ya, ketika kita membahas ini saya
merasakan bahwa kita sedang membayangkan wajah-wajah anak didik kita di sekolah. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita membentuk mereka menjadi generasi penerus yang sehat, berakhlak, dan memiliki karakter yang sesuai seperti yang kita harapkan. Ya, kita lakukan, kita nikmati prosesnya, kita laksanakan dengan hati yang bahagia, ya. Tidak menjadi beban kita melihat ada hasil yang maksimal dan memuaskan, itu yang menjadi tujuan dan harapan kita ke depannya, ya. Kita sampai di penghujungnya, ya. Penghujung pembelajaran kita malam hari ini. Saya ingin membicarakan kepada kakak-kakak mengenai tetap muka di minggu depan nih, karena kami ada kegiatan di provinsi untuk rapat koordinasi mengenai, ini kelihatan nggak kalender kita nih? Siap belum, Kak? Belum, ya? Oke. Kakak-kakak bisa lihat di kalender kegiatan kita minggu depan itu tanggal 23, 24, 25 itu berbenturan dengan kegiatan kami dalam persiapan pertemuan tatap muka kita yang dilaksanakan mulai tanggal 27. Jadi mungkin kita maju sedikit, ya. Tanggal 23, 24, 25 itu ada tatap maya 3 JP, tanggal 23 3 JP, 24 3 JP, 25 2 JP. Nah, 3 JP ini lama nih. Jadi modul 2.1, setelah kakak-kakak berhasil mengunggah tugas yang ada di modul 1.6, silahkan kakak-kakak mempelajari modul 2.1. Hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu. Bisanya kita 2 kali pertemuan itu kalau bisa malam Senin dengan malam Selasa, bisa nggak, Kak, ya? Kita ke modul 1.2 dan 1.1 dan 1.1 sama nih, 3 JP dan 3 JP juga. Ya, nanti kita bicarakan di grup, ya, selanjutnya. Jadwal tatap maya kita majukan dari 23 dan 24 ke saya berharap hari Senin itu yang pasti. Setelah itu hari yang lain lagi kita sepakati bersama, ya. Itu saja. Sepertinya saya minta dengan hormat satu orang membuat kesimpulan dari tatap maya kita malam hari ini. Ketua kelas, bagaimana, Ibu Ketua kelas? Serahkan ke Kak David Sregar. Jadi diserahkan lagi. Silakan Ibu Ketua mengkoordinir kelasnya, siapa yang akan membuat kesimpulan pertemuan kita sebelum kita dokumentasi setelah ini. Iya. Ikut aja, Bu. Kak David aja. Iya. Ya. Kesimpulan, Put. Kesimpulan. Ayo, kesimpulan. Ya, Kak David. Silakan, Kak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kesimpulan yang bisa ini dan berdasarkan juga sharing kawan-kawan yang lain,
yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa ada beberapa kawan-kawan yang di level yang berbeda. Dalam artian di sini ada yang SD, ada yang SMP. Jadi saya tidak bisa samaratakan apakah ini efektif atau tidak yang kita sharing ini di sekolah yang lain. Tapi yang bisa kita ambil kesimpulannya menurut saya adalah bahwa yang namanya PJOK itu lebih kepada gerak itu sendiri. Yang penting siswa itu gerak, ya siswa itu yang seperti boleh kalau saya ambil punya kalimat yang saya ambil tadi yaitu senang dulu. Nah itu mungkin itu dulu. Setelah itu baru yang ditekankan adalah bahwa mereka berani mencoba. Itu kata kuncinya mencoba dulu. Misalkan ada beberapa materi atau hal yang tidak mereka sukai, tetap yang kita coba motivasi mereka adalah coba. Nah itu yang kadang-kadang kita lalai di situ. Yang kita tahu cuma lakukan nilai, tapi kita tidak menghargai mereka dari segi coba. Nah, coba itu saya rasa juga nilainya juga sangat tinggi sebenarnya. Kalau mereka sudah berani mencoba, itu sudah ada nilai yang mahal juga. Kalau menurut saya mahal, nilainya mahal di situ. Itu kesimpulannya berarti siswa motivasinya adalah gerak dulu, baru nilai. Nah, jadi nilainya belakangan tapi gerak dulu. Prosesnya adalah coba. Nah, mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak David. Ini esensi utama dari kegiatan PKG PJOK ya. Saya rasa kita sudah mulai benar-benar memahami, lalu kemudian perlahan-lahan satu persatu kita akan terapkan bersama pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Jangan kita terikat dengan materi, kita terikat dengan kewajiban lain, tuntutan nilai di akhir semester dan sebagainya. Nah, disitulah mulianya seorang guru, tugas seorang guru dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab yang kita emban. Kita tetap mengingat wajah-wajah peserta didik kita yang kita cintai, kiranya mereka ini menjadi siswa atau individu yang berhasil dan sukses di dalam hidupnya, terutama dalam hal melaksanakan gerak, melakukan gerak, lalu kemudian membudayakan gerak. Iya, demikian kakak-kakak, kita berada di penghujung pembelajaran tatap maya kita malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kita semuanya. Saya secara pribadi mohon maaf jika ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan atau kurang memuaskan dari segala penjelasan yang ada. Tapi di sini kita bersama-sama belajar, bersama-sama untuk maju, lalu kemudian kita akan sukses bersama-sama. Itu harapan utamanya ya. Tetap bangga menjadi seorang guru, apalagi seorang guru PJOK. 1 minggu, saya rasa kurang lebih 1 minggu lagi kita akan berjumpa di ruang tatap muka ya. Tetaplah jaga kesehatan kita, jaga kondisi dan mood kita agar kita benar-benar siap jiwa dan raga untuk melanjutkan proses PKG ini sampai selesai nanti ya. Oke, silakan open mic semuanya, kita dokumentasi dulu. Silakan Ibu Ketua Kelas kita dokumentasi. Ya. Kak Roni open mic-nya. Silakan. Kak, tunggu dulu, aku masuk lewat HP. Ini kamera aku hilang sudah. Nah. Ya, siap. Kita tunggu Kak.
Kak, aku Ini mau ya. tanya lah Kak, sambil nunggu teman Ya. yang lain. Untuk modulnya itu satu pertemuan kah atau untuk satu materi? Maksudnya apa tadi nih? Yang tugas itu untuk satu pertemuan atau satu materi? Kakak di LMS. Nah, di situ kan ada link tugas. Biasanya di akhir materi itu, Kak. Tapi ada kemarin yang Enggak, yang itunya kalau kita bikin modul ajarnya itu atau RPP-nya itu untuk satu kali pertemuan kah atau full satu materi gitu habis? satu kali pertemuan, Kak. Oh, Ya, satu kali pertemuan. Jadi itu nanti akan langkah pertama kan kita buat modul nih. Lalu kakak unggah di ada linknya di akhir modul 1.6 ini. Lalu modul itu yang akan kakak nanti praktekkan dan kakak rekam nanti ada diunggah di materi bukti karya itu ya Kak? ya, Yang bukti karya. Ya, di akhir. Ya, akhir kita akan mengunggah bukti karya. Nah, di situ kakak akan mengunggah proses pembelajaran yang direkam selama 30 menit tanpa diedit, tanpa dipotong. Lalu kita presentasi bersama-sama ya. Ada Ya lagi? Kak, siap Kak. Ya, siap Kak LP? Ya, siap. Dokumentasi siapa nih yang dokumentasi? Kak Malita aja. Ya, siap Kak. Silakan. Hitung ya Kak ya. Kedut aku hitung. Kedut hitung. Oke, sudah. Siap. Kita tunggu di WA grup hasilnya ya. Oke, sampai di sini saja kakak-kakak. Selamat beristirahat. Salam buat keluarganya. Sehat-sehat selalu ya kita ya. Izin. Terima kasih Kak. Zoom. Ya. Oke, dadah. Malam. Selamat malam. Izin keluar. Selamat malam. Selamat malam. Keluar, ya Mas.